Jodoh merupakan salah satu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rezeki dan maut. Jodoh merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sejak kita berada dalam rahim. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui siapa jodoh mereka kelak. Namun, yang wajib dipercaya ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan. Perihal jodoh juga telah diatur secara jelas dalam Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memiliki panduan untuk bisa mendapatkan jodoh tidak hanya yang baik di dunia, namun juga di akhirat kelak. Berikut adalah beberapa tips menjemput jodoh dalam Islam. Yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jodoh bagi kita. Hal pertama yang wajib kita lakukan adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangan bagi diri kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran sebagai berikut. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syura. Dengan meyakini hal tersebut, maka diharapkan kita akan dijauhkan dari rasa putus asa karena masih belum bertemu dengan jodoh kita. Karena pada kenyataannya, banyak yang merasa tidak yakin dengan datangnya jodoh mereka dan pada akhirnya memutuskan untuk melajang seumur hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda tentang masalah doa yang berbunyi, sesungguhnya Allah malu terhadap seseorang yang menadahkan tangannya berdoa, meminta kebaikan kepadanya, kemudian menolaknya dalam keadaan hampa. Perbanyaklah berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan pernah mengabaikan permintaan hambanya yang dilakukan dengan kesungguhan hatinya. Terlebih lagi, hal yang diharapkan datang tersebut adalah hal yang akan membawa banyak kebaikan. Berikutnya adalah rajin bersedekah. Sedekah merupakan salah satu cara dan hal yang dianjurkan bagi semua umat muslim. Bersedekah akan memberikan manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Lagi pula jika kita berkecukupan, maka kewajiban untuk berbagi akan semakin besar. Dengan sedekah maka diharapkan bahwa segala urusan akan bisa dilancarkan, termasuk juga dalam urusan jodoh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam upaya menjemput jodoh adalah dengan bergaul dengan banyak orang. Namun, tentunya dalam Islam telah dijelaskan secara detail bagaimana adab bergaul itu sendiri. Bagi setiap muslim dianjurkan untuk bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dari sinilah maka semua pintu kebaikan akan diberikan. Sebagaimana kutipan dalam hadis berbunyi, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari.
memperbaiki akhlak. Setiap umat muslim atau muslimat pasti memiliki keinginan untuk memiliki jodoh yang soleh atau soleha. Namun, jika tidak ada keinginan dari dalam diri untuk berubah ke arah lebih baik, maka hal tersebut mustahil akan terwujud. Memperbaiki diri juga merupakan salah satu upaya dalam menjemput jodoh. Seperti sebuah pepatah, jodohmu ialah cerminan dirimu. Hal senada juga diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Rajin mengerjakan salat wajib dan sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan mereka akan kembali kepadanya. Rajin menjalankan sholat wajib dan sunnah seperti sholat tahajud, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya juga merupakan rangkaian usaha yang bisa dilakukan dalam menjemput jodoh kita. Karena bagaimanapun sholat merupakan tiang agama. Dengan melakukan sholat 5 waktu setiap hari, maka kita akan bisa memanjatkan doa sesering mungkin. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengabaikan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Meminta bantuan orang tua atau wali untuk dicarikan jodoh. Meminta bantuan orang tua atau wali atau orang-orang yang soleh, yang dipercaya, juga menjadi salah satu cara dalam menjemput jodoh yang belum tiba. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya kelak, terutama mengenai pasangan mereka. Karena itulah sangat tepat untuk meminta bantuan kepada mereka agar kita bisa segera menemukan jodoh terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Menghindari pacaran. Jangan menyalahartikan bahwa salah satu menjemput jodoh dapat ditempuh dengan jalan pacaran. Hal tersebut adalah keliru, karena dalam Islam sama sekali tidak ada anjuran, dan bahkan pacaran merupakan hal yang masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi gaya pacaran anak zaman sekarang, lebih pada gaya pacaran yang mendekati dengan zina. Karenanya untuk menjemput jodoh dalam Islam tidak diperbolehkan melalui jalan pacaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur. Yang terakhir adalah jangan berputus asa. Ingatlah sebuah hadis qudsi berikut tentang pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku, dan jika ia ingat kepadaku dalam jiwanya, maka aku pun mengingatnya dalam jat-jatku, dan jika ia ingat padaku di tempat ramai, aku pun mengingatnya di tempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekat padaku sejengkal, aku pun mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku pun mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku pun akan datang kepadanya dengan berlari cepat. Hadis qudsi. Hadis tersebut menekankan bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada.
Meskipun usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil, maka hendaknya tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka tidak akan membuat kita kian terpuruk dan putus asa. Demikianlah tips menjemput jodoh dalam Islam. Semoga teman-teman yang masih dalam tahap penantian diberikan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.